lagi di dunia kita. Nah, selain Idul Adha yang ditunggu-tunggu adalah Sumpah Pemuda ya bulan ini. Ya, bulan Oktober. Dan Mas dirayain nggak ya sih ya? Perayaannya mungkin bukan bentuk selebrasi, tapi lebih ke pengalaman semangat anak muda diartikulasikan ke berbagai bentuk. Gitu. Oh, dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Mungkin seperti contohnya adalah yang ada di sekeliling kita ini, anak-anak muda di sini berkreasi membuat mural. Iya benar. Di Jakarta juga banyak ya bentuk street art seperti ini. Nah, gitu. Itu salah satu perwujudannya. Dan ada lagi perwujudan anak-anak muda Indonesia yang mencintai budaya Indonesia. Dan mereka terbang ke sini ya untuk memperkenalkan kesenian itu. Kesenian apa? Nan Jombang. Apa itu? Lihat yang berikut ini. Wah, baru latihan aja keren banget. Maka nggak heran banyak penari di Amerika yang ingin belajar dari Nan Jombang. Tanpa kita berbuat apa-apa, dia sudah punya. Koreografer Eri Mevri dan para penarinya mengajarkan gerakan tari kontemporer Minangkabau khas Nan Jombang yang banyak menggunakan perkusi tubuh. Just the differences in culture, first off, was very interesting to see where they come from and his insight into how music comes from the body. Kelompok yang berdiri sejak 1983 ini juga tampil di depan publik Amerika di Sanggar Dance Place di Washington DC. Lewat pementasan berjudul Rantau Berbisik, Nan Jombang menunjukkan keragaman budaya Minang. Tariannya ada unsur bela diri, teater rakyat, dan tari piring. Menarik sekali, sudah lama saya tidak menonton tarian seperti itu. Pak Eri sama Nan Jombang, kualitasnya artistik luar biasa. Perjalanan ini adalah pertukaran budaya dan pengenalan masing-masing publik Indonesia dengan Amerika sebenarnya, bahwa mereka dengan kesenian dan kebudayaan mereka bisa bekerja sama. Amerika hanyalah satu dari banyak negara yang dikunjungi Nan Jombang sepanjang tahun ini. Jadi, budaya Indonesia yang dibawanya tidak hanya harum di Amerika, tapi juga di mancanegara. Dari Washington DC, Vina Muptadi, Naratama, dan Wahyu NHK, VOA. Nah, sekarang kita sedang berada di pemukimannya Anacostia ya. Tuh, cantik-cantik ya. Ini tamannya dipenuhi dengan bunga-bunga. Iya. Nggak seburuk yang kita lihat, nggak seburuk yang kita sangka sebelumnya ya. Makanya jangan berburuk sangka terlebih dahulu. Cantik banget dan wangi. Seperti nama Indonesia yang mulai mewangi kembali di Amerika karena banyak sekali desainer Amerika yang mengambil tenun sebagai inspirasinya. Bener banget. Dan tenun itu diparagakan di New York Fashion Week yang ternama itu. Iya, benar sekali. Bahkan didatangi sama desainer ternama seperti Tommy Hilfiger dan juga Tory Burch. Iya, padahal cewek-cewek di Jakarta tuh banyak tuh beli Tory Burch palsu ya di ITC ya. Nah, Tory Burch sendiri tertarik sama tenun gitu. Bagaimana inspirasi tenun di Amerika? Ini dia liputannya. Ini dia salah satu acara fashion di kota New York. Tamu yang hadir datang dari kalangan selebriti dan desainer papan atas. Seperti Livia Firth, istri dari aktor Colin Firth, Tory Burch, Martha Stewart, dan masih banyak lagi. Yang spesial kali ini ada Cita Tenun Indonesia. Bangga rasanya bisa melihat karya asli tanah air dikagumi oleh insan fashion Amerika dan dunia. Bukan hanya kain tenun yang ditampilkan, alat tenun pun didatangkan langsung dari Indonesia. Apa kata mereka saat ditanya mengenai tenun? Di sebelah saya adalah salah satu desainer yang sangat ternama, Tory Burch. Hi Tory, how are you? Hi, how are you? Good. I think the workmanship is so exquisite, the colors, the embroideries, there's so much detail, and that's what I love. Itu penuturan Tory Burch. Bagaimana dengan pendapat sang desainer sekaligus seorang maestro bisnis Amerika, Martha Stewart? From Indonesia, I mean, all of this beautiful indigenous design and fabrication is so exquisite.
Acara yang diadakan The Pierre Hotel Manhattan, New York diikuti oleh Cita Tenun Indonesia dan dihadiri oleh Ibu Oke Hatarajasa yang pada hari itu mendapat penghargaan Women's Champions Award 2012 atas usahanya melestarikan dan mengembangkan usaha tenun di Indonesia. Ini bukan kerja saya, tapi kerja penenun Indonesia khususnya. Bagaimana dia sudah berjuang untuk mempertahankan warisan budaya yang mereka miliki. Tapi juga kan kalau mereka kerja sendiri tentunya tidak cukup kuat. Oleh karena itu kami dari organisasi perempuan yang memang mencintai tenun, mencintai budaya khususnya, bekerja sama dengan desainer, dengan interior designer untuk bisa memberdayakan mereka. Fashion show yang anggun dan megah karya desainer Indonesia Sebastian Gunawan dan Priyo Oktaviano berhasil menarik perhatian para tamu dan undangan. Saya Vivit Kavi dan Ripka Gemilang Sari dari New York City, demikian liputan VOA. Nah, ini salah satu bagian di Anacostia, di belakang kita jembatan. Nah, di sini ilalang kita mainan nyari ini nih bunga-bungaan. Iya, makanya. Ini agak kayak di Lembang gitu ya sebenarnya ya. Iya, kita nyari tempat-tempat buat foto bagus nih. Oh iya, benar sekali. Cuma masih harus kerja nih. Masih harus harus kerja. mengantarkan liputan lagi buat sahabat dunia kita. Iya, tapi saya kebelet tipis. Cuma dari tadi nyari toilet nggak ada sih. Ya udah di sini aja. Saya mau pipis. Nah, nanti sahabat dunia kita lihat yang satu ini dulu ya. Pipis dulu ya.